Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, di kesempatan Senin pagi ini seperti biasa kita mereview kembali eh, materi tahsin bersama Ustazah Dewi. Insya Allah hari ini temanya review keseluruhan mengenai modul kedua ini, yaitu sifatul huruf yang berlawanan. Kira-kira materinya itu ada 5 ya Ustazah, mulai Iya. dari hamas sampai izlak. Jadi hari ini bersama Ustazah kita mereview kembali dan mungkin juga nanti ada pertanyaan gitu ya Ustazah yang mungkin masih tidak dimengerti, bisa Mhm. ditanyakan langsung ke Ustazah. Mungkin karena sudah banyak sifat-sifat yang berlawanan dan sampai pelajaran terakhir Senin lalu, jadi mungkin ada yang kebalik-balik gitu, mungkin bisa ditanyakan kembali ke Ustazah untuk memastikan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Ustazah untuk memulai kajian. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Mbak Ayu sebelumnya. Alhamdulillah hari ini kita masih Allah beri kesempatan untuk berkumpul walaupun secara online. eh, Apa namanya, guna untuk mengikuti rutinitas kita seperti biasa di setiap hari Senin, yaitu belajar tahsin. Nah, sekarang kita ingin mereview dulu ya. Mereview atau latihan, Mbak Iya, Ayu? lupa ya Ustazah, minggu lalu Apa Ustazah sempat latihan sambungan izlak ismat? Biasanya kan kita Astagfirullahaladzim. minggu sekali lagi kita latihan. Minggu lalu kita baru sekali ini kan ya? Iya Minggu benar lalu Ustazah. penjelasannya kan ya? Mohon maaf Ustazah, lupa banget. Iya, harusnya kedua kali Iya, ya. Heeh. iya. Iya nggak Mbak Yen Yen? Mana Mbak Yen Yen? Teh Yen Yen. Mbak atau Teh Yen Yen? Ya Ustazah, hari ini kita latihan yang idlak, seharusnya saya Izlak kira sekali lagi ya. ada Oh iya. pergantian, tapi, iya kita belum latihan. Heeh. Karena minggu lalu kan kita baru sekali kan biasanya kita buat 2 kali latihan kan ya Mbak Ayu. Iya. Baru ingat, Oke, mohon maaf dah ibu-ibu. nggak apa-apa. Hari ini insya Allah kita lanjut latihan lagi. Sebenarnya latihannya itu mudah sekali. Sebenarnya tujuannya itu untuk tahsin sebenarnya. Cuman karena kita lagi belajar sifatul huruf, jadi ya sekalian lah mereview sifat izlak dan ismat. Nah, sebenarnya tujuan utamanya itu sebenarnya untuk memperbanyak tahsin sebenarnya, memperbanyak latihan, latihan tadarus, latihan ngaji gitu. Nah, oke baik kalau begitu eh, hari ini kita coba buka surah apa Mbak ada mau request mau buka surah apa hari ini kita latihannya di surah apa mungkin ada Ada yang request selalu lagi. merutinkan, mungkin ada mbak-mbak yang punya wirid tersendiri, misalkan saya tuh setiap pagi selalu baca surah Al-Fatih Ustazah, atau saya tuh setiap pagi selalu baca surah Al-Waqiah Ustazah. Gimana kalau kita tahsinnya di surah Al-Waqiah? Nah, gitu. Ada yang ini nggak mbak-mbaknya, ada yang mau request? Dari saya Kalau nggak yang ada Ustazah. tiap hari itu Yasin Ustazah, tapi mungkin, Kepanjangan Yasin kalau Yasin ini mbak Yasin Yan kayaknya nggak. kepanjangan. Ya Al-Waqiah juga bisa, tapi panjang tapi pendek-pendek ya. Iya, Ar-Rahman, Al-Waqiah, bisa boleh juga. boleh Al-Waqiah aja kali ya. Al-Waqiah. Nah, Al-Waqiah ini salah satu fadilahnya Mbak itu adalah untuk pembuka rezeki. Nah, sebenarnya saya belum cobain ya, belum lihat hadisnya secara langsung. Cuman dulu waktu saya kecil-kecil, guru saya bilangnya kalau misalkan mau apa namanya, kalau misalkan baca surah Al-Waqiah ini dirutinkan. Nah, dia sama seperti sholat duha, katanya, sebagai pembuka rezeki. Nah, cuman kalau untuk dari segi hadisnya, hadis sahihnya, saya belum lihat. Saya belum cek. Saya belum lihat secara langsung. Beda dengan surah Al-Muluk. Kalau surah Al-Muluk itu memang saya sudah lihat hadisnya. Memang kalau misalkan kita baca surah Al-Muluk itu setiap hari sebelum tidur, dia ini jadi penghalang kita daripada siksa kubur. Nah, kalau surah Al-Waqiah ini saya belum lihat ya sebenarnya yang lebih tepatnya saya belum cari dan belum pernah lihat tapi ini yang selalu dinasihatkan guru saya dulu
Kalau kita bacanya sehabis subuh ya Mbak. Nah, sehabis subuh katanya sangat bagus untuk membuka rezeki. Nah, begitulah. Jadi terpulang pada kita, boleh aja kita amalkan. Apa namanya? Walaupun misalkan ya hadis dhaif, misalkan, tapi saya belum cek ya Mbak, saya belum cek. Nah, jadi kalau misalkan ada hadis dhaif, ada khilaf. Khilaf itu perselisihan antara ulama. Ada yang mengatakan kita boleh mengamalkan hadis apa namanya? Hadis dhaif untuk fadilatul amal, untuk keutamaan beramal gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalkan kita lihat hadisnya, hadis dhaif ya, Mbak, bukan hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu Iya. hadis palsu. Nah, beda. Hadis Mm. palsu memang dia nggak benar sama sekali karena dia palsu. Biasanya tuh hadis palsu itu yang isinya kalau misalkan hadis maudhu' itu contohnya misalkan kalau kita baca istighfar 5 kali maka pahalanya yang nggak masuk di akal gitu loh, yang terlalu berlebihan. Nah, Mm. gitu. Banyak itu dulu waktu zaman-zaman masih ada SMS itu, kalau Mbak masih ingat. Dulu sebelum ada WhatsApp, saya nggak tahu ya kalau di WhatsApp dulu waktu masih maraknya SMS gratis, nah itu banyak sebarkan Iya. ini, kalau Anda sebarkan gitu-gitu, nah itu maudhu'. Nah, itu palsu. Tapi kalau hadis dhaif ini, banyak, pembagiannya banyak hadis dhaif ini, tapi kalau misalkan hadis dhaif ini dhaifnya di rawinya itu maksudnya periwayatnya, maka jika ada hadis lain yang rawinya bagus, hadis ini dia bisa meningkat. Jadi bisa naik derajatnya dari hadis dhaif ke hadis hasan. Nah, gitu dia. Jadi beda dia hadis sahih dengan hadis dhaif. Hadis sahih, hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Gitu. Kalau maudhu' memang nggak ada sumbernya sama sekali dan memang kita nggak boleh mengamalkan. Nah, Mm. jadi hadis dhaif ini masih ada ikhtilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan boleh mengamalkan dengan tujuan fadilatul a'mal, boleh apa namanya? Bukan dalam masalah tauhid. Nah, kalau masalah tauhid nggak boleh. Memang sama sekali kita nggak boleh main-main kalau berhubungan dengan masalah tauhid. Nah, gitu. Jadi Mm. surah Al-Waqiah ini saya belum apa namanya? Belum coba cari hadisnya, tapi itulah pesan dari guru-guru dulu. Nah, kalau misalkan baca surah Al-Waqiah ini dia punya keutamaan-keutamaan tersendiri gitulah. Nah, oke, Mbak Ayu, kayaknya saya butuh Mbak Ayu nih untuk share screen. Oh Dari iya, tadi boleh susah banget Ustazah. cari. Iya, surah Al-Waqiah tadi ya Ustazah. Surah Al-Waqiah. Nah, ada sebagian ulama yang memang mereka sedikit keras, mereka nggak mau kalau misalkan hadis itu dhaif, walaupun untuk fadilatul a'mal mereka nggak mau melakukan. Nah, jadi begitulah. Nah, masih ada ikhtilaf. Nah, ada yang ulama dia hanya mau mengamalkan hadis sahih saja gitu. Jadi ngapain kita maksudnya susah-susah mengamalkan sesuatu yang dhaif kalau yang sahih ada gitu. Jadi Mm. masih banyak ikhtilaf dan hadis dhaif ini apa namanya salah satu yang termasuk eh, perselisihan para ulama lah gitulah Mbak. Dan kalau Ustazah boleh misalkan nambahin sedikit nggak Ustazah? boleh silakan Mbak Bukan, Ayu. bukan nambahin sih, tapi kayak ingat sesuatu. Jadi tuh ada buku apa tuh Ustazah yang Imam Ghazali kan, eh, bukunya banyak banget, tapi itu kayak ringkasan dari apa ibaratnya kayak psikologisnya Islam gitu ya Ustazah. Nah itu tapi Hmm, isinya ada banyak hadis doif. Berarti sebenarnya emang nggak ada masalah ya Ustazah? nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau tentang tauhid. Nah, itu kita nggak boleh main-main memang. Kalau masalah tauhid, kita nggak boleh main-main. Tapi kalau Hmm. misalkan fadilatul a'mal atau tentang apa ya? Kalau kalau dalam bahasa syariahnya itu targhib wa tarhib. Maksudnya untuk mendorong kita melakukan amal soleh atau untuk memprotek diri kita melakukan amal yang nggak baik, yang buruk gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya kita buat kayak gini, maka dosanya seperti ini gitu. Nah, boleh diamalkan hadis dhaif ini tadi gitu untuk fadilatul amal atau untuk mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang nggak baik gitu, yang buruk gitu. Hmm. Nah, tapi kalau misalkan tadi masalah
tauhid, nah baru itu nggak boleh. Kalau tauhid itu memang ya patokannya memang hanya Quran dan Sunnah saja. Jadi dia nggak boleh yang lain-lain nggak boleh karena memang tauhid ini dia ke ini ya jadinya ke teologi ya Mbak. Jadi memang kita harus betul-betul selektif sekali kalau belajar tauhid ini gitu. Mm-mm. Nah, seperti itu Baik. dia Mbak. Ya, terima kasih Ustazah. Ini ku share Ustazah apa sudah terlihat? Udah. Bagus nih Mbak Ayu. Iya, ibu-ibu yang lain sudah oke? Sudah Teh Ayu, hatur nuhun. Iya, ini ya. Oke. Oke, sudah bisa kita mulai Mbak Ayu. Siap Ustazah. Oke, ini yang pertama nama Mbak Ayu. Mungkin Lah, bisa iya. baca 3 ayat Mbak Ayu karena pendek-pendek ini. Iya Ustazah. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kazibah. Khafidatur rafi'ah. Iya, bagus Mbak Ayu. Sekarang coba kita review huruf idlaqnya. Izlak hurufnya itu firro milubi. Pak, Mm-mm. firro untuk ayat pertama lam. Alif lamnya ya. Terus, Iya lam. Firro milubi. Kemudian ayat kedua lam juga. mm, Ba kadzibah. lamnya ada 2 ya. Kan Mbak Oh Ayu? iya betul Ustazah. Laisa dan liwa. Ya, satu lagi. Iya. Mm, Kemudian ayat ketiga fa, mm-mm, kemudian ro, mm-mm, fa lagi fi'atu. Iya mm-mm. Ustazah. Oke, Mbak ada lagi yang belum Mbak Ayu sebutkan tadi? Sudah semua? Oke, udah semua ya. Oke, selanjutnya Mbak Dia baca ayat 4 sampai ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am bassa. Bagus. Oke, huruf-huruf idlaqnya. Mbak Dia. Izlaq fa raf mim nun a idza ru ra rut Mm, rujatil lam mm-mm. ardu ar Ro ya. roknya ro maaf ya roja ro juga Mm-mm. terus wabusatil lam Mm-mm. aljiba bak ya wabusatil tadi bak dulu ya Ustaz. Mbak dulu. Bak dulu terus lam terus bak lagi jibalu lam lagi basa bak Mm-mm. terus fakanat fa fakanat nun fa Mm-mm. nun belum hafal Ustaz. Ba terus mim mim Mhm. sama mbak. Oke, Iya. Sudah ya, habis ya Mbak Dia ya. sudah Oke, selanjutnya Mbak Endang. Mbak Endang ayat 7 sampai 9 ya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir Shin. rajim. Mbak Endang. Ya, Minasyai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kuntum ajwajan salasya. Sekali lagi Mbak Endang. Sa yang yang keluar lidah itu. Yang ujung lidah ketemu dengan 2 gigi seri bagian luar.
Sah. Nah, ini dua-dua salasah itu yang ujung lidah. Jadi bukan yang sya. Kalau sya, shin, dia tuh yang ada giginya. Mbak Diah ada gigi yang mirip huruf sin. Nah, yang ini sah. Azwajan salasah. Coba. Wa kuntum azwajan. Wa kuntum azwajan salasah. Sama. Sa, yang Sama. ini sama. Salasah. Dua-duanya salasah. Sama-sama. Wa kuntum azwajan salasah. Bagus. Fa ashabul maimanati ma Nah, ashabul nanya nggak panjang. Maimanati. Nggak panjang. fa ashabul Sod. Fa'als. So, bukan fa'ash. So. Fa'als. Habul. Coba. fa ashabul Nah, jangan. maimanati Jangan syah. So. Fa'als. Coba. fa ashabul Belum. maimanati Belum, Mbak Endang. So, ya. coba bilang huruf sin, so, coba. Sin sho. Nah, itu Mbak Endang sudah ganti dia tempatnya. Jadi, sod dengan sin, dia ini satu tempat. Apa makna satu tempat itu? Sama makhrajnya, tempat keluarnya sama. Jadi, bagaimana kita mengeluarkan huruf sin, gitu juga kita mengeluarkan huruf sod. Nah, yang buat mereka beda apa? Sifatnya. Yang sin, dia nggak punya sifat isti'alah. Sod, dia punya sifat isti'alah. Isti'alah itu maksudnya berat, tebal. Nah, jadi karena tadi tempatnya sama, maka lidahnya jangan digeser. Jangan digeser, Mbak Endang. Kalau mau bilang huruf sin, lidahnya di ujung, maka sod juga di ujung juga. Jangan didorong, jangan dimundurin ke tengah. Kalau dimundurin ke tengah, jadinya shin. Nah, sin, sod, shin, mereka nggak satu makhraj. Yang satu makhraj itu sin dengan sod saja. Shin, makhrajnya di tengah. Kawan dia siapa? Kalau shin ini kawannya ya, kemudian jim. Satu lagi shin. Nah, mereka bertiga, satu tempat. Kalau sod dengan sin, maju lagi tempatnya, di ujung lidah. Nah, jadi nggak sama dia tempatnya dengan shin. Maka mengucapkannya lebih mirip ke huruf sin, huruf sodnya ini. Fa'als, kan hampir mirip dengan sin. Bedanya sod ini tebal. Fa'als, bukan fa'ash. Fa'als. Nah, coba sekali lagi, Mbak Endang. fa ashabul Tebelin. Fa'als, so, als. fa ash Belum. Fa'als, coba. fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Terus. Wa ashabul mas'amati ma Nah, ini yang baru shin. Mash. Yang ini baru shin. Yang ini sad. Wa ashabul mash'amati. Jadi bacanya bukan wa ashabul mash'amati. Enggak gitu bacanya, beda. Wa sad wa ashabul mash'amati. Coba. wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Kebalik ini. Mash. Yang ini ada titik 3, giginya 3, kemudian ada titik 3 di atas, itu baru shin. Mash'amah. Bukan mas'amah, tapi mash'amah. Coba. Agak sedikit tipis gitu. Bukan. Gimana? Mash. Ada tafasyinya, ada suara melebur. Nah, ada. Nah, itu shin. Mash'amah. Wa ashabul mas'amah wa ashabul mas'amati ma
ashabul mas'amah. Oke. Nih Mbak Endang nih PR huruf shad dengan shin. Ya, Mbak Endang. Ya, Nah, ini latihan di rumah. Huruf shadnya dengan huruf shinnya. Oke, sekarang kita ke huruf izlak. Nah, yang mana huruf izlaknya, Mbak Endang? yang ayat 7 nun, mim, Mm-mm. lam. Mm-mm. Yang ayat 8-nya fa, Mm-mm. ba, Mm-mm. mim, nun, mim, ba, mim dan nun. Iya. Ada lagi Mbak-mbak yang belum disebut? Oh, lam. Apa Mbak Endang? Udah semua ya? Yang Ya, 8. semua. Yang 9 sekarang. Ya, sekarang yang 9. Ba, mim, ba, mim, dan terakhir mim. Alif lamnya ashabul. Oh, yang Lam. lam ya. Lam, Iya. mim. Mim satu lagi. Iya. Lam, mim. Mim. Oke. Sekarang Mbak Yenyen. Ayat 10 sampai 12 Mbak Yenyen. Insyaallah Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Terus Ya, huruf izlaknya Mbak Yenyen. ada ba, nun, ba, nun. Kemudian yang 11 lam, lam lagi, mim, ro, ba, nun. Mhm. Yang 12 fa, nun, mim. Iya. Masya Allah. Bagus Mbak Yenyen. Oke, sekarang nomor ayat 13 sampai 15 Mbak Indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ala sururim maudunah. Mm-mm. Oke, yang mana huruf izlaknya? Lam, mim, nun, lam, nun. Mm-mm. Terus lam, mim, mim, Mm-mm. nun, Mm-mm. lam, Mm-mm. ro, nun. Mm. Terus lam, ro, mim, nun. Iya, Masya Allah. Bagus Mbak Indah. Sekarang Mbak Teti. Mbak Teti ayat 16 sampai 18. Wah, Mbak Teti lagi liburan di Indonesia ya Mbak Teti? Iya Ustazah, ya Allah. Udah berapa kali pertemuan gak hadir? Sibuk. Berapa kali Mbak Ayu nggak hadir Mbak Teti? 2 kali ya? 3 kali ya kalau nggak Oh, salah 3 kali. Ustazah. Kayak belum sempet terus, kenapa ya Allah? Dengerin rekornya aja belum. Aneh Oke, banget. baca ayat Kemarin 16 pulang sampai ke 18 Mbak Perancis. Teti. Oke, bismillah Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yutafu 'alaihim wildanun Apa tadi Mbak mukhalladun. Titis?
Jadi baca sekali lagi. Yang mana yang ya diulang dari awal 17. atau gimana? Enggak, yang 17. Ya, iya ya tuh tadi Ya, Yuto. tufu kan ya, bukan Iya, yutofu. iya. Ini Iya, Mbak iya. Teti ini udah baca qiraat lain pula nih. Semenjak sampai di Indonesia. يطوف عليهم ولدان مخلدون ب- بأكواب 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 يا الله بأكواب وأباريق Riqo. ريق وكأس وكأس من معين. Kayaknya diulang deh setelah yang Sekali lagi. Sekali lagi. بأكواب وأباريق وكأس من معين. Oke, coba Mbak Teti yang mana huruf Coba idgham-nya? Ini aku tadi deg-degan untuk dikirim nih. Mutakiina nggak ada. Alaiha mim mutakiina alaiha nun alaiha lam mutaqabilina Taqabilin. mutaqabilin lam ba lam nun yapufu fa Fa ya. fa alaihim lam mim wildanun lam udah nun mukhalladun mim lam nun. Iya. Biakwabin ba nun Nun yang mana nih Mbak? no kenapa jadi biakwabin ba aja. Iya, Mbak dua ya, dua-duanya babi akwabin. Iya. Wa aba ba bariko ro terus konyang ada wakasnya no nggak ada mimain mim nun mim nun lagi udah. Oke, yang ini nunnya nggak usah dihitung karena mim kita kan masukkan ke mim ya, jadi kita nggak baca nunnya. Oke, jadi mim dan nun. Iya, bagus Mbak Teti. Oke, ini ada yang baru ya. Oh, ada 2 orang nih tambahan, Mbak Alia dan Mbak Evi. Oke, Mbak Alia ayat 19 sampai 21. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah lama juga nggak ikutan Zoom. Maaf, Ustazah iya, dari ayat berapa? Itu nih ya? Ayat 19, ayat benar. 19 sampai 21. Mbak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yusaddauna anha wala yunzifun. Walayun panjang-panjang. Wala yunzifun wa faqihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrim mimma yashtahun. Huruf idlaknya nun lam dulu lam iya
lam dan nun. Mm-mm. La belum. La yusoddaun. Lam dan nun betul. Anha wala la yungzifun nun dan fa wa faqihatim Tunggu, nunnya itu lagi, nun sekali lagi. Yunzifun. Kan ada nunnya lagi. la yungzifun berarti lam dan fa dan nunnya masuk ya? Iya, masuk. Karena kita baca ya, kita sebutkan hurufnya, Oh berarti ya. dia masuk. Wa faqihatim itu fa kemudian mim hatim mimma itu double nun. Double mim. Hmm. Yatakoyarun itu nun saja. Ro enggak? Ro dan nun. Walah Oh, dan nun. mito ya. Terus. Walah mitoirim itu ro rim mimma mim ro mim dan mim yastahun nun. Iya. Sudah ya? Gitu Ustazah. Ada yang ketinggalan nggak, Mbak? Lamnya ketinggalan yang walahmi. Yang mana? Walahmi. Oke, lam satu Walahmi. lagi. Oh iya betul. Walahmi iya betul. Walahmi ya. Lam dan mim. Iya, benar. Oke. Selanjutnya Mbak Alia sudah, Mbak Evi. Mbak Evi ayat 22 sampai 25. 22, 23, 24 sampai 24. Ada Mbak Evi? Masih ke mute Mbak Evi. Mana Mbak Evinya? Mungkin lagi susah posisinya mungkin Ustazah. Apa mau dilompat dulu? Boleh. Ke Mbak Diana dulu. Kalau gitu Mbak Diana 2 berapa tadi? 22 sampai 24. Baca Mbak Diana. Mana? Jangan-jangan Mbak Diananya juga lagi yang lain juga nggak bisa. Barusan chat sih ada Ustazah. Gimana Mbak Diana masih ke mute? Mungkin ada problem. Oke, berarti Mbak Evi, Mbak Diana kita skip dulu. Sebelumnya Mbak ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi. Ya Ustazah, hanya untuk menekankan berarti walaupun kalau hurufnya ada di situ tapi tidak terbaca kayak misalnya ada tasdid di depannya gitu untuk huruf yang lain berarti itu tidak termasuk gitu ya. Kita nggak masukin ya Mbak. Karena kenapa kita nggak masukin? Otomatis sifatnya juga nggak masuk dia kan, hurufnya nggak disebut. Kalau hurufnya nggak disebut berarti makhrajnya nggak keluar, sifatnya kan juga nggak keluar. Nah gitu. Jadi kayak misalkan paling sering itu alif lam. Kalau misalkan selepas alif lam itu alif lam syamsiyah, alif bertasydid, selepasnya otomatis lamnya kan nggak berbunyi ya Mbak, ya kan? Nggak diucapkan lagi karena dia sudah langsung masuk ke huruf setelahnya. Nah, jadi kalau misalkan begitu nggak perlu disebutkan lagi. Nah, jadi kita apa namanya di skip aja karena dia nggak perlu diucapkan. Contoh nih, misalkan mana tadi? Nah, ayat 27 misalkan wa ashabul yamin. Kan wa ashabul yamin. Lamnya dibaca. Nah, maka karena dia dibaca otomatis dilafazkan berarti makhrajnya keluar, hurufnya dibaca. Karena hurufnya dibaca berarti ada sifatnya. Tapi kalau misalkan hurufnya nggak dibaca, nggak usah disebutkan. Berarti nggak ada makhraj dan nggak ada sifatnya. Paham nggak Mbak? Nggak ada makhraj, nggak ada sifatnya. Misalkan, mana ya tadi? Ka'am salil lu'lu'il, ini terbaca. Mana tadi? Ada tadi contoh yang alif lam syamsiyah itu, lamnya nggak perlu disebutkan. Jadi nggak usah ini, nggak usah masuk ke dalam apa namanya sifat huruf idlaq. Baik. Ya Ustazah, baru hadir. Ini siapa nih, Mbak Ayu atau Mbak Evi atau Mbak Diana? Aku Diana tadi aku habis ngerjain sesuatu di belakang. Maaf Ustazah. Oke, yaudah Mbak Diana baca yang mana kita sekarang Mbak? 25 ya? 25, 28 ya? 25, 22 26? Ustazah. 22. Oh, 22 belum lagi ya tadi ya? 22, 24. Pakai Al-Quran sendiri ya Ustazah?
Boleh, boleh. Quran sendiri Enggak, aku boleh. nggak lihat ini di Share layar. screen. Oh iya. Sama saya ada Mbak ini. Mbak yang lain gimana? Atau Mbak Diana aja? Di saya juga ada. Mbak Diana aja mungkin nih. Mana ya? Atau mau Atau coba keluar ya? dulu apa Mbak Diana? Keluar otomatis apa? Mbak ya, Enggak. aku coba lagi share Lagi, ayo share. Sekarang gimana Mbak Diana? Iya, sekarang ada alhamdulillah. Oke. 24 sampai 22 sampai 24. Iya. 22 sampai 24. Wahurun 'ainun. Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Keaksan ya? Keamsa. Ini ya? Bukan. Wahurun 'ain. Oh, wahurun ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jaza'am bima kanu ya'malun. Iya. Yang ayat 22 dulu Mbak Diana. Yang mana huruf izlaqnya? Nun. Iya, Mhm. benar ya? Ro juga masuk sebelumnya. Iya, ra, nun, mim, Mhm. la, Mhm. nun, Ini lagi, lam lagi. lam, Mhm. nun, Situ ada tiga tuh Mbak Diana. Ka'amsali 1, alu 2, lu lagi 1 lagi 3. oh, 3 lamnya ya. Terus alif lam lagi di depannya 1 lagi. Berarti ada 4 lamnya. Oh iya. Mhm. Nah, lalu mim dan kemudian Mhm. nun. Iya. Hmm, Nun 1 lagi sebelum pindah. Belum pindah ayat. nun, Mhm. Terus ba, Mhm. nun, Mhm. mim, Mhm. la, nun, Mhm. mim, Sudah habis? la, nun. Mhm. Iya, mim, la, nun. Sudah habis Mbak. Ada yang nggak disebutkan Mbak Diana nggak tadi? Mim yang di Bima tadi ketinggalan. Oke. Jaza'an bima. Oke. Saya juga tadi mungkin terskip juga. Bima. Bima kanu ya'malun. Ya, mimnya masuk. Oke, sudah habis Mbak? Mbak Evi tadi udah masuk belum kah? Mana Mbak Evi-nya? Udah masuk belum Mbak Evi? Assalamualaikum Ustazah, maaf tadi ada problem koneksi yang internet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Evi. Apa-apa Mbak Evi? Sekarang udah oke Mbak Evi? Nomor berapa ya Ustazah? Ayat berapa? Nomor 25 sampai 27. 25 sampai 27. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma' لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما Taksima 2 harkat dua-duanya. Taksima 2 harkat. تأثيما. Saya ulang ya Ustaz. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا قيلا إلا قيلا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب Tebalin اليمين صادnya. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Saya ulang Ustaz.
Sekali lagi. Wa ashabul yamini. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Oke, silakan Mbak Evi, huruf izlaknya yang mana? إزلاقnya لم يسمعوا مما فيها فا Nunnya tinggal. La yasma'una. ya nun. Udah Yes, bilang tadi ya, Mbak Evi? mim dan nun ya. Oke, terus. Fiha fa lagawaw wala lam dan lam lagi ta'sima mim illa qila lam dan lam lagi salama lam dan mim salama lam dan mim wa ashabu nggak ada ya ba al-yamini lam dan mim dan nun ma ashabu mim ashabu ba al-yamin lam mim dan nun. Iya. Oke, sudah Mbak? Ada lagi yang tadi nggak disebutkan Mbak Evi? Sudah, Ustazah. Sudah ya. Oke, sebelum kita lanjut, Mbak ada pertanyaan? Oke, semua ya. Oke, selanjutnya Mbak Ayu baca satu-satu ayat aja Mbak Ayu. Tadi sampai 27 ya, sekarang 28. Biar Sekarang sempatnya. 27 Ustazah. Salah, 28 ya. 8 ya? 28. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sidrin makhdud. Huruf fa, kemudian huruf ro, kemudian mim. Sudah, Ustazah. Sudah. Oke, bagus. Mbak Diah, ayat 29. Alhamdulillah. Wa talhim mandud. Lam, terus mim, sama nun. Iya. Bagus. Mbak Endang izin ya? Oke, Mbak Yen. Ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhillim mamdud. Jangan dengung. Mamdud, nggak boleh dengung dia Mbak Yen. Kan? Mamdud. Wa dhillim mamdud. Izhar syafawi. Mati ketemu dal. Izhar syafawi, nggak boleh dengung. Wa dhillim mamdud. Iya, bagus. Lam, mim, sudah. Iya. Masya Allah. Bagus Mbak Yen. Mbak Indah. 31. Billahi minasyaitonirrajim. Wa ma'im maskub. Mim ba. Bagus. Mbak Teti, ayat 32. Wa fakihatin katsirah. Kayaknya nggak boleh panjang Mbak Teti. Katsirah. Iya, kenapa jadi? Wa fakihatin katsirah. Katsirah. Kasi, dua oh harokat. yang V-nya yang panjang. Ya Allah. Wa fakihatin katsirah. Dua saya atau satu ini aja? Oh, satu. Satu aja. Wa fa kasiro. Udah ya, Ustazah? Ro. Satu lagi. Sama ro. Ya. Iya. Oke, sekarang Mbak Alia. Mbak Alia nomor 33 Mbak Alia.
Ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Iklabnya lam, mim, wala, la, mam, mim, nun. Iya. Ada lagi Mbak yang belum disebut? Ada semua ya? Mim yang kedua yang sukunnya. Oh, yang ini. Ya, oke. Ada 2 di situ. Mamnu'ah. Ada 2 kali. Oke, Mbak Evi, 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wafurushi marfu'ah. Wafurushim, dengung. Ya, Wafurushim marfu'ah. Coba. Ustaz. Wafurushim marfu'ah. Fa, mim, Faro dulu. Faro. iya, iya. Fa, ro, mim, ro, dan fa. Iya, bagus. Mbak Diana, 35. Ya, 35 mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insha'an faj'alnahunna abkaran Satu ayat aja Mbak Diana. Ini ya. Sekali lagi. Ustazah, kalau misalnya aku kan biasanya kalau baca aku kalau baca kesambung-sambung nggak apa-apa ya Ustazah ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasaan biasanya Ustazah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Tapi ya ini udah. satu ayat aja, Mbak Diana. Sampai Oh, insya ini. sampai itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insya'a. 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 Nah, ini kalau wakaf di sini, hamzahnya nggak mati ya, Mbak. Hamzahnya dibaca, dia jadinya maf'iwat. Dibaca ya, Hamzahnya dibaca, kemudian ada 2 harkat. Insya'a, 2 harkat. Nah, jadi nggak dimatikan, kecuali kalau hamzahnya tadi barisnya 1, fathah aja. Tapi kalau fathatain, maka bacanya harus mat'iwat. Mat'iwat itu maksudnya dibaca 2 harkat. Insya'a gitu. Oh, Sekali lagi. ini 4 harakat jadi 2 harakat ya Ustazah ya? Enggak. Yang mananya yang 4 harkat ini? Yang terakhir, insya'a. Nah, yang A ini dia 2 harkat, enggak 4 harkat. Yang 4 harkat tuh yang sya mat wajibnya. Mat wajib muttasil. Ini namanya mat wajib muttasil. Insya. Ini mat wajib muttasil. Nah, ketika dia waqaf. Itu kan 4 dia harakat. waqaf. Kenapa, Mbak? Itu kan 4 harakat ya yang ada pedangnya itu. Iya. Ininya 4 harkat. Hamzahnya yang 2 harkat. Kalau dia diwaqafkan. Jadi sya-nya tetap 4 harkat. Bagi yang baca 4 harkat, yang 5 harkat boleh baca 5 harkat. Nah, hamzahnya dibaca 2 harkat. Jadi nggak boleh dimatikan hamzahnya kalau mau waqaf di sini. Jadi bacanya insya'a gitu. Nggak boleh baca insya. Nah, nggak boleh. Hamzahnya nggak boleh dimatikan. Harus dibaca 2 harkat. Setiap kasus hamzah yang barisnya 2, fathatain. Baris di atas ya, Mbak. Kalau baris di bawah, kasrotain, dia tetap dimatikan. Jadi ini spesial, hanya untuk hamzah yang fathatain. Nah, jadi walaupun nggak ada alifnya di sebelah, ini tetap dibaca insya'a. Gitu. Oke, paham ya, Mbak? Baik. Oke, baca sekali lagi, Mbak Diana. Inna ansha'nahunna insya'a. Nah, bagus. Ini ikhfanya tambahin lagi dikit lagi dengungnya. Ini sama nih.
dengan insya sama. Jadi dengungnya harus sama. Coba sekali lagi. Inna ansha'nahunna insya'a. Iya. Oke. Huruf islapnya. Nun, nun, Mm-mm. nun, nun. Benar nggak? Nah, nggak apa-apa. Terus, boleh. Terus, Semuanya nun, Ustazah, ada 5. iya. Alhamdulillah. Nun. Nggak Iya, ada yang dengan lain semua lagi. ya. Oke. Iya benar. Ada lagi Mbak yang belum disebutkan Mbak Diana? Sudah kayaknya. Ya. Sudah. Oke, Masya Allah. Saya sudah Maaf, lihat banyak sekali progres pada Mbak-Mbak semua nih, Masya Allah. Saya lihat dari Alhamdulillah. awal dulu ya, dari awal pertama kita masuk dulu, tahun 2024, dengan sekarang, Masya Allah, banyak sekali sudah saya lihat peningkatan. Nah, Masya Allah, jadi dipertahankan ya, ditingkatkan. Kalau bisa ditingkatkan terus, jangan mundur dia. Bacaannya jangan mundur. Bisa loh, Mbak, bacaannya itu bisa juga menurun. Jadi kualitas bacaan kita itu bisa juga menurun. Kenapa? Karena kurangnya tadarus, kurangnya latihan. Nah, jadi supaya banyak latihan itu banyak tadarus gitu. Jadi yang sekarang di bacaannya kita bagus, tapi karena kita jarang latihan, maksudnya jarang tadarus, itu bisa menurun kualitas bacaannya. Nah, jadi Mbak sekarang PR-nya itu harus memperbanyak tadarus, memperbanyak latihan biar bacaannya makin meningkat setiap hari. Nah, ini Masya Allah baru setahun sudah banyak sekali progres saya lihat. Masya Allah. Lagi nanti tahun-tahun seterusnya, Masya Allah. Bagus. Saya ikut turut bahagia. Alhamdulillah ya Ustazah. Setahun ini Iya. progres. Iya, Masya Allah. Oke, berarti minggu depan insya Allah kita coba review ya, Mbak Ayu. Iya, betul Ustazah. Minggu depan kita review dulu semua yang sifatul huruf yang berlawanan. Kita review, baru kemudian kita latihan lagi. Nah, jadi kita insya Allah mungkin ada beberapa minggu kita buat latihan terus, baru nanti kita masuk ke hukum tajwid yang lain. Mungkin bahas hukum nun sukun mungkin. Nah, jadi beberapa minggu ini sebelum kita masuk materi, kita akan review, kemudian perbanyak latihan. Nah, gitu. Ya, Mbak. Kemudian satu lagi, saya sebenarnya perlu kritik dan saran nih untuk saya sendiri sebenarnya, karena kita udah 1 tahun belajar kan. Nah, jadi mungkin Mbak Ayu bisa buat apa ya namanya tuh kayak kuesioner ya, Mbak Ayu. Oh, iya bisa. Boleh untuk saya. Kalau nggak mau dicantumkan nama, saya rasa mungkin lebih bagus nggak usah dicantumkan nama, jadi bebas. Bebas nih. Nah, gitu. Jadi kritik dan saran. Jadi sangat perlu supaya ada perbaikan-perbaikan terus ke depan. Nah, dari mbak-mbaknya semua. Mungkin ada mbak-mbak, bagusnya Ustazah gini, Ustazah, biar kami lebih paham gitu. Nah, jadi saya sangat menantikan yang kritik bagian ini gitu. Jadi ada perbaikan setiap harinya. Nah, gitu. Ya, Mbak. Baik. Nah, kalau nggak ada pertanyaan Mbak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya serahkan ke Mbak Ayu. Bagaimana Dari saya Ibu? belum. Saya juga belum. Baik, Mbak Yenien, kalau belum. Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan untuk sekarang ya Ustazah. Iya. Iya. Oke. Untuk kuesioner tadi, insya Allah nanti aku bikin kayak form online kali ya, jadi nggak ada namanya. Bisa langsung boleh, kirim. Mbak. Nanti aku kirim di grup, nanti biar ada Sama masukan-masukan. semua mbak-mbak yang nggak datang juga nih, kayak Mbak Citra kan, Mbak Citra, terus ada Ibu apa, Bu Idar ya, Bu Idar, pokoknya semua lah. Nah, semua. Semua Siap, peserta tahsin online. Siap, oke. Insya Allah nanti dibuatkan. Alhamdulillah hari ini sudah berakhir ya, maksudnya sudah pukul 11, insya Allah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mohon maaf kalau ada kekurangan ibu-ibu semuanya, baik dalam perkataan dan perbuatan. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian tahsin online minggu depan, yaitu masuk ke review keseluruhan ya Ustazah, dan bisa jadi beberapa minggu gitu ya Ustazah sebelum masuk materi baru. Iya, baik, saya tutup dengan membaca surat kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah, jazakillah khair, dan ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di pagi hari ini. Makasih Assalamualaikum Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Jumpa minggu depan, insya Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Warahmatullahi khair. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.